Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Cawah Channel. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah materi pembelajaran, yaitu pada pertemuan kedua pelajaran administrasi sistem jaringan semester 1. Kalau pertemuan pertama kita sudah membahas sistem operasi. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu server dalam jaringan komputer. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada server dalam jaringan komputer. Dalam sebuah jaringan, komputer server digunakan untuk melayani para klien untuk melakukan aktivitasnya seperti mengambil data atau informasi baik berbentuk dokumen maupun website. Jadi fungsi server sendiri untuk melayani para klien untuk melakukan aktivitasnya, entah itu mengambil data atau nge-share data dan aktivitas yang lainnya. Jadi itu pengertian dari server sendiri. Setelah itu ada A, fungsi server. Nah, di sini fungsi server ada 7. Yang pertama A, fungsi server yaitu melayani permintaan komputer klien. B, mengatur lalu lintas data pada jaringan. Yang C, mengatur hak akses dalam jaringan komputer. D, memberikan keamanan dengan fitur security yang berbasis server. E, menyediakan akses data yang dibutuhkan oleh komputer klien. F, menyimpan database dan aplikasi agar bisa diakses oleh komputer lain. Yang G, memberikan perlindungan firewall pada seluruh jaringan komputer. Jadi fungsi server ada 7. Yang pertama yaitu melayani komputer klien, melayani semua aktivitas atau permintaan klien. Nah, ketika komputer klien ingin atau membutuhkan apapun, nah nanti yang menyediakan atau yang melayani adalah server. Setelah itu mengatur lalu lintas pada jaringan. Nah, di sini mengatur lalu lintas yaitu membagi jaringan sesuai dengan kebutuhan si kliennya. Yang ketiga mengatur hak akses dalam jaringan komputer. Di sini nanti si server mengatur hak akses apa saja yang bisa diakses dan tidak pada komputer klien. Memberikan keamanan dengan fitur security yang berbasis server. Jadi semua keamanan atau fitur security yang ada pada klien itu difasilitasi atau yang memberikan adalah server. Kemudian menyediakan akses data yang dibutuhkan oleh komputer klien. Nah, semua data yang dibutuhkan oleh klien semua ada pada server komputer yang ada di depan. Jadi semua kebutuhan data yang dibutuhkan klien nanti yang melayani atau yang menyediakan adalah server. Kemudian menyimpan database dan aplikasi agar bisa diakses oleh komputer lain. Nah, untuk nomor 6 yaitu menyimpan database dan aplikasi agar bisa diakses oleh komputer lain. Yang ke-9 memberikan perlindungan firewall pada seluruh jaringan komputer. Jadi untuk perlindungan firewall atau jaringan semua diamankan dan diatur oleh si server. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jenis server. Yang pertama ada jenis server aplikasi. Server aplikasi adalah server yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data sendiri digunakan untuk menyimpan data, baik digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Yang B, data server maupun proxy server. Proxy server berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. Jadi itu jenis-jenis server. Dalam membangun sebuah komputer server diperlukan spesifikasi hardware komputer yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesifikasi hardware komputer biasa pada umumnya. Komputer server biasanya menggunakan sistem operasi khusus yang sering disebut sistem operasi server atau sistem operasi jaringan yang sudah didesain untuk mengelola jaringan seperti Microsoft Windows Server 2008, ada Sun Solaris, ada Unix, Linux, Red Hat, Amiga, dan Debian. Nah, itu contoh sistem operasi yang sering digunakan pada komputer server. Selanjutnya ada RAM. Nah,
Kapasitas yang menjangkau seluruh kegiatan klien yaitu akses query yang digunakan seluruh komputer dalam jaringan. Hal ini sangat berhubungan dengan memori komputer yang cukup untuk akses seluruh komputer dalam jaringan. Jadi selain spesifikasi hardware, nah di sini juga diperlukan RAM yang cukup untuk memenuhi kebutuhan klien yang kita miliki. Selanjutnya ada prosesor. Selain memori yang cukup, kecepatan akses yang cepat harus dimiliki oleh prosesor komputer. Kegiatan multitasking server harus diimbangi dengan kemampuan prosesor. Nah, di sini saya sarankan untuk minimal prosesornya yaitu Core i3. Untuk generasinya bisa generasi 4, generasi 5 atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya ada hard drive. Penyimpanan adalah hal penting selanjutnya yang harus diperhatikan karena pada sebuah topologi jaringan komputer, seluruh penyimpanan data akan terpusat pada komputer server. Letak server harus ditetapkan terlebih dahulu agar kinerja menjadi maksimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. A. Letak ruangan khusus untuk server yang tidak mudah dijangkau oleh orang yang tidak memiliki wewenang. Nah, jadi untuk posisi server sendiri harus ada ruangan sendiri yang tidak semuanya orang bisa mengakses atau bisa masuk. Yang B, ruangan yang bersih, bebas dari debu atau asap. Nah, jadi untuk ruangan sendiri harus ruangan yang bersih, bebas dari debu atau asap. Nah, bagi yang perokok, usahakan jangan merokok di ruang server. Nah, dan saran juga minimal untuk ruang servernya memiliki AC untuk mendinginkan ruangan dan suhu pada komputer. Kemudian yang terakhir memiliki suhu ruangan rendah dan tidak lembab. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yaitu ruangan harus memiliki AC untuk suhu ruangan rendah dan tidak lembab. Oke, selanjutnya pada umumnya di dalam sistem operasi server terdapat berbagai macam layanan yang menggunakan arsitektur klien atau server. Contoh dari layanan ini adalah DHCP server, mail server, DNS server, web server, proxy server, dan lain-lain. Untuk menggunakan berbagai layanan tersebut, semuanya perlu dilakukan instalasi dan konfigurasi server yang bersangkutan. Nah, jadi semuanya yang diperlukan dalam sebuah server komputer yaitu ada DHCP server, mail server, DNS, web, proxy, dan lain-lain. Jadi itu semuanya harus diinstal dan dikonfigurasi dalam server. Nah, untuk membangun server atau menginstal server Debian nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kedua atau pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Jawa Channel agar lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.